Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pelabelan graf berbasis jarak dengan anggota, yaitu yang pertama, Yang pertama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 212410102031. kemudian saya Muhammad Jamal Amin dengan NIM 212410102032. Lalu kemudian ada saya, Farhan Burhanuddin Saifullah, dengan NIM 212410102033. Yang terakhir ada saya, Muhammad Jan Ramadan, dengan NIM 212410102036. Oke. Yang pertama yaitu definisi atau asal-usul teori dari pelabelan graf berbasis jarak. Pelabelan jenis ini pertama kali dikenalkan oleh Slamim pada tahun 2017 yang termotivasi dari hasil penelitian tentang pelabelan ajaib jarak yang diteliti oleh Miller, Roger, dan Simanjuntak. Kemudian selain itu, Burhamin juga termotivasi dari penelitian pelabelan anti ajaib jarak yang dilakukan oleh Arumugam dan juga Kamachi. Tak hanya itu saja, Slamin juga termotivasi dari pelabelan tak teratur yang dilakukan dan yang penelitiannya ini dilakukan oleh Baca, Jendrol, Miller, dan juga Riyad. Kemudian dari pelabelan di atas atau pelabelan di atas, Prof. Amin mendefinisikan sebagai next. Suatu pelabelan tidak teratur jarak dari graf yang titik adalah pemetaan lambda sama dengan V1, 2, sampai K, sehingga bobot yang dihitung pada setiap titiknya adalah berbeda. Bobot dari sebuah titik V didefinisikan sebagai penjumlahan dari semua tabel titik yang bertangga dengan V. Maksudnya bertangga ke V, jarak satu dari V. Di sini terdapat graf saya akan menuliskan V1, V2, V3, V4, dan V5. Di sini kita akan membuktikan semua titik label yang bertangga dengan V itu jarak satu dari V. Bobot yang dari sebuah titik V didefinisikan sebagai penjumlahan dari jumlah tabel titik yang bertetangga ke V. Maksudnya ini merupakan sebuah bobot. Oke, saya akan mencari bobot dari membuktikan V5. V5 ini yang bertetangga dengan V4 dan V1. Sehingga nilai dari V1 yaitu 1, titik V1 yaitu 1, V1 titik V1 ditambah titik V4 yaitu sama dengan 1 ditambah 2. Jadi bobot dari sebuah titik V5 yaitu sama dengan 3. Nah, kemudian saya ambil contoh V3 yang bertetangga dengan V1 dan juga V2. Nah, di sini kita ketahui bobot dari V3 ini merupakan hasilnya 2. Ini hasil ini dirujuk dari penjumlahan dari titik V1 ditambah V2. Ya ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, bisa dilanjut. Next. Nah, selanjutnya yaitu nilai ketidakaturan jarak distance irregularity string dari graf G dinotasikan dengan dis G adalah nilai minimum dari sebuah label K yang terbesar. Oke, gambar di samping menunjukkan contoh pelabelan tidak teratur jarak pada sebuah graf dengan nilai ketidakaturan jarak sama dengan 2. Nah, di sini diketahui bahwa pelabelan titik tidak teratur di sini bisa didefinisikan yaitu dengan nilai yang tidak terhubung yaitu 2.
Oke, next. Sehingga kemudian dalam artikel yang sama, Slamin memberikan batas bawah untuk nilai ketidakaturan jarak dari sebuah graf yang derajatnya kecil, yang memiliki titik dengan derajat terkecil dengan lambang ini, dan derajat terbesar dengan lambang ini, yaitu dis G lebih dari sama dengan nilai mutlak V ditambah derajat terkecil dikurangi 1 dibagi jumlah titik. Maksudnya, maaf, dibagi jumlah derajat terbesar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Iya. Tidak semua keluarga graf terhubung akan memiliki pelabelan titik tidak teratur jarak. Hal ini disebabkan karena adanya sifat ketetanggaan yang sama dari suatu titik pada graf tersebut. Artinya, yaitu apabila ada dua titik U dan V yang tidak bertetangga pada graf G memiliki tetangga yang sama, maka graf tersebut tidak memiliki pelabelan tidak teratur jarak. Hal ini dapat kita pahami karena kedua titik tersebut memiliki tetangga yang sama sehingga memiliki bobot yang sama. Maka dari itu, ada beberapa keluarga graf yang memiliki pelabelan titik tidak teratur. Beberapa keluarga graf tersebut yaitu yang pertama, graf dua partisi K, M, dan N untuk M dan N lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, graf multipartisi lengkap H, M, dan N untuk M dan N lebih besar sama dengan 2. Yang ketiga, graf bintang K1 dan N untuk N lebih besar sama dengan 2. Yang terakhir, graf pohon T, N dengan N lebih besar sama dengan 3 titik yang memuat paling sedikit 2 daun. Selanjutnya, next. Observasi lain yang dapat digunakan untuk melakukan pelabelan titik tidak teratur jarak pada sebuah graf adalah jika dua titik U dan V bertetangga pada graf G memiliki tetangga yang selain kedua titik tersebut, maka label titik U dan V tidak boleh sama. Hal ini juga menyebabkan titik U dan V akan memiliki bobot yang sama. Slamin juga menentukan nilai ketidakteraturan jarak dari keluarga graf sebagai berikut. Yang pertama, graf lengkap Kn berordo N lebih besar sama dengan 3 memiliki Kn sama dengan N. Yang kedua, graf lintasan Pn berordo lebih besar sama dengan 4 memiliki dis Pn sama dengan N dibagi 2. Yang ketiga, graf sikel Cn berordo N lebih besar sama dengan 5 untuk N sama dengan 0,1, 2,5 mod 8 memiliki dis Cn sama dengan N plus 1 dibagi 2. Yang terakhir, graf roda, Wn dengan N lebih besar sama dengan 5, titik tepi untuk N sama dengan 0,1, 2,5, mod 8 memiliki dis Wn sama dengan N plus 1 dibagi 2. Kemudian lanjut, dilanjutkan teman saya. Lalu untuk kasus lainnya yaitu pada nilai ketidakteraturan jarak pada graf sikel dan roda, yaitu graf sikel Cn berordo N lebih dari sama dengan 5 memiliki dis Cn sama dengan nilai mutlak N plus 1 per 2 untuk N sebagai 4,6 modulus 8 dan dis Cn sama dengan N plus 3 per 2 untuk N sebagai 3,7 modulus 8, dan lalu graf sikel Wn berordo N lebih dari sama dengan 5 memiliki dis Wn sama dengan nilai mutlak N plus 1 per 2 untuk N sebagai 4,6 modulus 8 dan dis Wn sama dengan N plus 3 per 2 untuk N sebagai 3,7 modulus 8. Lalu, next, yaitu nilai ketidakteraturan pada keluarga graf, nilai ketidakteraturan jarak untuk keluarga graf roda, yaitu graf Helm Hn dengan N
lebih dari sama dengan 3 memiliki dis HN sama dengan N, lalu graf bunga FLN dengan N lebih dari sama dengan 3 memiliki dis FLN sama dengan N, lalu graf kipas Fn dengan N lebih dari sama dengan 4 memiliki dis Fn sama dengan nilai mutlak sama dengan 2 sama dengan pada hasil 14, yaitu graf persahabatan Fn dengan N lebih dari sama dengan 3 memiliki dis Fn sama dengan 2N. Lalu lanjut dengan nilai keteraturan jarak pada keluarga lain, yaitu graf kipas Fn dengan N lebih dari sama dengan 4, tetapi memiliki dis Fn sama dengan nilai mutlak N per 2. Lalu graf buku Bn dengan N lebih dari sama dengan 2, memiliki dis Bn sama dengan N plus 1. Lalu jika graf G memiliki pelabelan tidak teratur jarak dan K1 adalah sebuah titik, maka dis G plus K1 sama dengan dis G. Lalu lanjut. Lalu pelabelan titik tidak teratur jarak inklusif, yaitu yang didefinisikan sebagai pelabelan tidak teratur jarak dari graf G dengan N titik adalah pemetaan lambda berbanding dengan V yang jumlahnya 1, 2, dan seterusnya hingga K, sehingga bobot yang dihitungkan pada setiap titiknya adalah berbeda. Lalu untuk setiap titik V, di G didefinisikan sebagai penjumlahan laba titik V dan semua yang bertangga dengan V itu sendiri. Untuk contohnya, yaitu pada gambar berikut ini, saya akan menuliskan, semisal ini adalah V1, ini adalah V2, lalu ini adalah V3, lalu ini adalah V4, lalu ini adalah V5. Untuk menentukan nilai 5 ini, maka kita akan menjumlahkan V1 ini dengan tetangganya, yaitu pada V2 dan V4. Sehingga penjumlahannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu untuk berikutnya V2 itu untuk mendapatkan nilai 7, maka akan ditambahkan ke tetangganya, yaitu yang ada di V1, V4, dan V5. Jadi untuk pertambahannya adalah 2 dari V2 itu sendiri, dan tetangganya itu 2, 1, 1, 2. Kalau ditambahkan semua, hasilnya adalah 7. Lalu berikutnya juga sama, dengan syarat yang bertetangga ini harus dengan jarak 1. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pelabelan tidak teratur jarak inklusif pada sebuah graf. Sama seperti sebelumnya, pelabelan tidak teratur jarak, tidak semua graf terhubung memiliki pelabelan titik tidak teratur jarak inklusif, seperti graf lengkap Kn untuk N lebih dari sama dengan 2. Hal ini disebabkan setiap titik pada graf lengkap bertetangga dengan titik-titik lainnya, sehingga titik-titiknya mempunyai sifat ketetanggaan tertutup yang sama. Akibatnya, bobot setiap titiknya adalah sama. Berikut adalah contoh grafnya. Untuk mencari bobot pada pelabelan tidak teratur jarak inklusif, sama seperti sebelumnya, yaitu menambahkan nilai tetangganya dan nilai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu menentukan batas atas dan batas bawah dari pelabelan tidak teratur jarak inklusif. Bonglin dan Slamin memberikan batas bawah untuk nilai ketidakteraturan jarak inklusif pada sebuah graf G yang memiliki titik dengan derajat terkecil dan derajat terbesar. Dengan rumus yaitu dis G lebih dari sama dengan V ditambah derajat terkecil dibagi derajat terbesar ditambah 1 dimutarkan ke atas. Sementara itu, batas atas untuk nilai ketidakteraturan jarak inklusif pada sebuah graf G yang memiliki titik-titik dengan ketetanggaan yang berbeda
diberikan oleh Bacha, Semanikova, Venovchikova, Slamin, dan Sugeng. Dengan rumus yaitu dis G kurang dari 2, pangkat V dikurangi 1, di mana V itu jumlah titik. Selanjutnya yaitu nilai ketidakteraturan jarak inklusif dari beberapa keluarga graf. Di sini Bong, Lin, dan Slamin menentukan nilai ketidakteraturan jarak inklusif dari graf bintang dan graf bintang ganda. Rumusnya, graf bintang K1,N memiliki dis K1,N sama dengan N untuk N lebih dari sama dengan 2. Untuk graf bintang ganda, SM,N memiliki dis SM,N sama dengan N untuk M kurang dari N dan dis SM,N sama dengan N ditambah 1 untuk M sama dengan N. Sementara itu, Bacha, Semanikova, Venovchikova, Slamy, dan Sugeng menentukan nilai ketidakteraturan jarak inklusif dari graf lintasan, graf kipas, graf sikel, dan graf roda. Untuk graf lintasan, graf kipas, graf sikel, dan graf roda bisa dilihat pada gambar di samping ini. Untuk gambar di samping kanan ini, yaitu untuk pelabelan titik tidak teratur jarak inklusif pada graf bintang K1,N untuk N lebih dari sama dengan 2 dengan nilai ketidakteraturan jarak inklusif sama dengan N. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.